Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas penyelesaian akar persamaan nonlinear dengan menggunakan metode setengah interval yang juga dikenal dengan metode biseksi. Metode setengah interval merupakan metode penyelesaian persamaan nonlinear yang merupakan metode sederhana. Metode ini dikerjakan dengan melalui langkah iterasi dengan mencari nilai tengah dari dua titik X1 dan X2, di mana nilai fungsi fx1 dan fx2 harus memenuhi syarat, yaitu fx1 kali fx2 kurang dari 0. Dalam arti ketika nilai fx1 dikalikan dengan fx2 kurang dari 0, berarti antara interval X1 dan X2 terdapat akar penyelesaian. Kelemahan dari metode setengah interval yaitu tidak dapat mencari akar kompleks jika fungsi fx mempunyai beberapa akar penyelesaian. Akar-akar penyelesaian tidak bisa dicari secara bersamaan. Proses iterasinya masih tergolong lambat. Langkah-langkah metode biseksi atau setengah interval yaitu menentukan dua titik awal X1 dan X2 dengan syarat jika nilai fx1 kurang dari 0, maka nilai fx2 harus lebih besar dari 0. Atau sebaliknya, jika fx1 lebih besar dari 0, maka nilai fx2 harus kurang dari 0. Dengan kata lain, harus memenuhi fx1 dikalikan dengan fx2 kurang dari 0. 2. Jika syarat memenuhi, maka terdapat akar real di antara x1 dan x2. Perhitungan pertama dari akar x3 dihitung dengan rumus x3 sama dengan x1 ditambah x2 dibagi dengan 2. Kemudian kita menghitung nilai dari fx3. Langkah ketiga, membuat evaluasi untuk menentukan subinterval mana akar persamaan berada. Jika fx3 dikalikan dengan fx1 kurang dari 0, maka kita tetapkan x2 sama dengan x3. Jika fx3 dikalikan dengan fx1 lebih besar dari 0, maka kita tetapkan nilai x1 sama dengan x3. Dan jika fx3 dikalikan dengan fx1 sama dengan 0, maka tetapkan akar persamaan adalah x3 dan iterasi berhenti. Langkah keempat, hitung perkiraan akar baru dari akar dengan persamaan X1 ditambah X2 dibagi dengan 2. Apabila error perkiraan baru sudah cukup kecil, kurang dari error yang sudah ditentukan, maka hitungan selesai dan X3 adalah akar yang dicari. Jika belum, maka hitung kembali ke langkah ketiga. Sebagai contoh di sini kita memiliki fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 2x kuadrat min 7x plus 3 sama dengan 0. Kita akan mencari akar penyelesaiannya dengan menggunakan metode setengah interval atau metode biseksi dengan error sama dengan 0,005 atau 5 kali iterasi. Baik, pada langkah yang pertama kita menentukan nilai X1 dan X2. Kita contohnya di sini adalah mengambil X1 sama dengan min 1 dan X2 kita ambil adalah 0. Kita cek. Ketika X1 sama dengan min 1, kita hitung nilai fungsinya, yaitu min 1 pangkat 3, min 2 kalikan min 1 kuadrat, dikurangi dengan 7 dikalikan dengan min 1 ditambah dengan 3. Sehingga di sini kita dapatkan adalah min 1 kuadrat 1 kalikan dengan min 2
min 2, min 7 dikalikan dengan min 1 plus 7 plus 3. Sehingga kita dapatkan di sini nilai dari F min 1 itu sama dengan 7. Kemudian kita ambil X2 di sini sama dengan 0. Ketika F 0, maka di sini kita dapatkan adalah 0 pangkat 3 min 2 kalikan 0 kuadrat min 7 dikalikan dengan 0 plus 3. Sehingga kita dapatkan di sini adalah 3. Setelah kita ambil nilai X1 dan X2, maka kita cek. Kita lihat perkalian Fx1 dikalikan dengan Fx2. Di sini kita dapatkan Fx1-nya adalah 7, sedangkan Fx2-nya adalah 3, berarti di sini sama dengan 21. Syarat X1 dan X2 bisa kita ambil sebagai nilai awal adalah Fx1 dikalikan Fx2, dia harus kurang dari 0. Apakah 21 kurang dari 0? Tidak. Sehingga apa? Di sini kita tidak boleh mengambil nilai min 1 dan 0. Salah satu dari nilai ini harus kita ganti. Baik, pada kasus ini saya mengganti nilai X2-nya. Tidak lagi 0, tetapi saya ambil di sini X2-nya sama dengan 2. Sehingga kita dapatkan di sini F2 sama dengan 2 pangkat 3 min 2 kali 2 kuadrat min 7 kali 2 ditambah dengan 3. Sehingga di sini kita 2 pangkat 3 sama dengan 8, min 2 kalikan 2 kuadrat min 8, min 7 kalikan 2 adalah min 14 ditambah dengan 3. Sehingga di sini kita dapatkan min 11. Kita evaluasi di sini sehingga Fx1, X1-nya kita ambil min 1 ya di sini dikalikan dengan Fx2 sama dengan Fx1-nya adalah 7 dikalikan dengan Fx2, X2-nya kita ambil 2, nilai dari Fx2 adalah min 11 sehingga di sini adalah min 77. Dia kurang dari 0, memenuhi syarat, sehingga kita boleh mengambil X1 sama dengan min 1 dan X2 sama dengan. Setelah kita menentukan nilai X1 dan X2 yang memenuhi syarat, langkah yang kedua kita akan mencari nilai X3. Ini saya tulis sebagai iterasi ke-1. Ya, kita cari X3 sama dengan X1 ditambah X2 dibagi dengan 2. Sama dengan X3 min 1, X1-nya ditambah dengan 2 dibagi dengan 2. Sehingga min 1 tambah 2, 1 dibagi dengan 2, 0,5. Setelah kita mendapatkan nilai X3, maka kita akan mencari nilai fungsi dari X3. Sama dengan nilai fungsinya di atas ya, tetap. Sehingga di sini adalah 0,5 pangkat 3 dikurangi dengan 2 kali 0,5 kuadrat dikurangi dengan 7 kalikan 0,5 ditambah dengan 3. Sehingga di sini kita dapatkan 0,5 pangkat 3 adalah 0,125, 0,5 kuadrat 0,25 kalikan dengan min 2, min 0,5, min 7 kalikan 0,5, min 3,5 ditambah dengan 3. Sehingga kita dapatkan min 0,875. Setelah kita mendapatkan nilai fungsi X3, maka kita akan melakukan evaluasi nilai Fx1 dikalikan dengan Fx3. Di sini nilai Fx1 adalah ketika X1 sama dengan min 1 adalah 7, kemudian dikalikan dengan Fx2
X3 min 0,875 sama dengan 6,125. Di sini kurang dari 0. Kita lakukan analisa nilai X1 atau X2 yang akan diganti dengan X3. Karena di sini nilai Fx1 dikalikan dengan Fx3 kurang dari 0, artinya apa? Ada akar antara X1 dan X3. Sehingga di sini X2 kita ganti dengan X3 sama dengan 0,5. Ya. Sehingga pada iterasi yang pertama ini kita ambil nilai X1-nya tetap yaitu min 1, tetapi nilai X2-nya bukan lagi 2 tetapi adalah 0,5. Untuk mempermudah Anda melakukan analisa ini, kita buat garis bilangan ya. Kita gunakan X1 dan X2 yang ini dulu. X1 sama dengan min 1 dan X2 sama dengan 2. X3 kita dapatkan di sini sama dengan 0,5. Hasil dari analisa di sini bahwa Fx1 dikalikan dengan Fx3 dia kurang dari 0. Artinya apa? Di sini ada akar. Di sini ada akar. Kalau di sini ada akar, berarti pada interval ini tidak ada akar, hilangkan. Sehingga X2 kita ubah menjadi X3. Oke. Kemudian setelah kita melakukan analisa X1 dan X2, kita cari nilai errornya. Error sama dengan absolut dari 0. Mengapa 0 di sini? Karena nilai akar terletak ketika nilai fungsi sama dengan 0. Sehingga error yang kita gunakan adalah nilai eksaknya adalah 0 dikurangi dengan nilai dari fungsi X3. Fungsi dari X3 kita dapatkan min 0,875. Sehingga error yang kita dapatkan 0,875. Sedangkan error yang kita tentukan tadi adalah 0,05. Masih lebih besar. Kalau lebih besar, maka kita lanjutkan ke iterasi berikutnya, yaitu iterasi yang kedua. Pada iterasi yang kedua, X1 yang kita gunakan masih min 1, tetapi X2 yang kita gunakan bukan lagi 2, tetapi 0,5. Kemudian kita cari nilai X3 sama dengan X1 ditambah X2 dibagi dengan 2. Sehingga sama dengan min 0,25. Setelah kita dapatkan X3 baru, maka kita cari nilai fungsinya, yaitu dari min 0,25 pangkat 3 dikurangi dengan 2 kali min 0,25 kuadrat dikurangi dengan 7 dikalikan dengan min 0,25 ditambah dengan 3. Sehingga kita dapatkan di sini min 0,25 pangkat 3 adalah min 0,0156. Min 0,25 kuadrat dikalikan dengan min 2 kita dapatkan min 0,125. Min 7 dikalikan dengan min 0,25 ditambah 1,75 ditambah dengan 3. Sehingga di sini kita dapatkan nilainya adalah 4,6094. Baik. Kemudian kita analisa di sini nilai errornya untuk menentukan apakah kita lanjut ke iterasi berikutnya atau tidak. Nilai error sama dengan absolut dari 0 dikurangi 4,6094 sehingga di sini adalah 4,6094 dibandingkan dengan error yang sudah kita tentukan yaitu 0,005, dia masih lebih besar dari error yang sudah ditentukan.
Sehingga kita perlu ke iterasi berikutnya. Sebelum ke iterasi berikutnya, kita harus melakukan update interval. Ketika melakukan update interval, kita melakukan evaluasi fx1 kalikan dengan fx3. Pada fx1 kita dapatkan tadi nilainya adalah 7 dan nilai fx3 kita dapatkan nilainya 4,6094. Berarti sebenarnya ketika kita melakukan evaluasi ini kita tidak harus menghitung nilai sesungguhnya. Jadi kita bisa melihat di sini karena nilai fx1 adalah positif plus ya. Kemudian nilai fx3 juga positif plus, berarti plus kali plus hasilnya plus. Plus berarti lebih besar dari 0. Analisanya bagaimana? Analisa intervalnya kita buat garis bilangan. X1 sama dengan min 1, X2 sama dengan 0,5, X3 tadi kita dapatkan di sini adalah sama dengan min 0,25. Perkalian fungsi fx1 dikalikan dengan fx3 ternyata nilainya adalah lebih besar 0. Ketika perkalian nilai fungsi lebih besar dari 0, maka antara x1 dan x3 tidak ada akar. Ketika x1 dan x3 tidak ada akar, maka x1 kita update sama dengan x3, yaitu min 0,25. Sehingga pada iterasi 3, X1 yang kita gunakan bukan lagi min 1, tetapi min 0,25. Dan nilai X2 sama dengan 0,5 tetap. Kita cari nilai X3 sama dengan X1 0,25 ditambah dengan X2 0,5 dibagi dengan 2. Sehingga kita dapatkan di sini min 0,25 ditambah 0,5, 0,25 dibagi dengan 2 sehingga kita dapatkan 0,125. Kemudian kita cari nilai fx3-nya sama dengan 0,125 pangkat 3 dikurangi dengan 2 kalikan 0,125 kuadrat dikurangi dengan 7 kalikan 0,125 ditambah dengan 3. Sehingga di sini kita dapatkan 0,125 pangkat 3 adalah 0,0020 min 2 dikalikan dengan 0,125 kuadrat kita dapatkan min 0,0313 min 7 kalikan 0,125 hasilnya adalah min 0,875 ditambah dengan 3. Kita dapatkan hasilnya di sini adalah 2,0957. Baik, di sini kita cek errornya sama dengan absolut dari 0 dikurangi 2,0957 sama dengan 2,0957. Error yang kita tentukan tadi adalah 0,005, berarti di sini adalah errornya lebih besar dari error yang sudah ditentukan, sehingga kita perlu melakukan iterasi berikutnya. Sebelum ke iterasi berikutnya, kita melakukan analisa intervalnya, yaitu kita tentukan nilai X1 dan X2-nya. Di sini kita akan melihat nilai dari perkalian fx1 dikalikan dengan fx3. fx1 karena x1 adalah min 0,25, di sini kan 0,25 ini kita dapatkan nilai fx-nya adalah positif dikalikan dengan fx3 kita dapatkan nilainya positif. Positif kali positif berarti lebih besar dari 0. Analisa batas intervalnya di sini X1 sama dengan min 0,25, X2 sama dengan 0,5 dan X3 yang kita dapatkan dari rumusan
X3 sama dengan 0,125. Hasil dari analisa ternyata antara fx1 dikalikan dengan fx3 itu lebih besar dari 0. Sehingga apa? Di sini tidak ada akar. Ketika antara X1 dan X3 tidak ada akar, maka kita update nilai X1 sama dengan X3. Sehingga di sini kita punya nilai X1 bukan lagi min 0,25 tetapi 0,125, sedangkan X2 sama dengan 0,5. Berdasarkan dari pernyataan soal tadi bahwa kita boleh berhenti ketika errornya kurang dari 0,005. Karena error yang kita dapatkan masih besar, kita belum boleh berhenti. Atau kita lihat dengan jumlah iterasi sampai 5 iterasi. Ini masih 3 iterasi. Maka kita lanjutkan ke iterasi yang keempat. Pada iterasi 4, maka di sini X1 yang kita gunakan adalah 0,125 dan X2 sama dengan 0,5. Kemudian kita cari nilai X3 dari 0,125 ditambah dengan 0,5 dibagi dengan 2. Kita dapatkan nilainya adalah 0,3125. Untuk mengingat persamaannya saya tulis lagi di sini. Fx sama dengan X pangkat 3 min 2X kuadrat min 7X ditambah dengan 3. Sehingga di sini saya lanjutkan. Fx3 sama dengan 0,3125 pangkat 3 min 2 kali 0,3125 kuadrat min 7 kali 0,3125 ditambah dengan 3. Sehingga di sini kita dapatkan 0,3125 pangkat 3 adalah 0,0305 min 2 kalikan 0,3125 kuadrat adalah min 0,1953 min 7 kalikan 0,3125 adalah min 2,1875 ditambah dengan 3. Kita dapatkan di sini sama dengan 0,6477. Kemudian kita analisa errornya. Error sama dengan harga mutlak 0 dikurangi 0,6477. Kita bandingkan dengan error yang sudah kita tentukan tadi adalah 0,005. Ternyata nilai errornya masih lebih besar dari error yang sudah kita tentukan. Sehingga kita harus melakukan iterasi berikutnya. Sebelum melakukan iterasi yang berikutnya, kita analisa nilai X-nya. Di sini kita hitung nilai Fx1 dikalikan dengan Fx3. Ya. Fx1 ketika X1 0,125, Fx1-nya adalah 2,0957. Sedangkan Fx3 kita dapatkan adalah 0,6477. Di sini kita lihat bahwa Fx1 adalah positif, Fx3 adalah positif, sehingga hasil perkalian Fx1 dikalikan Fx3 sama dengan positif, lebih besar dari 0 berarti ya. Sehingga di sini kita analisa X1 sama dengan 0,125, X2 sama dengan 0,5, di sini ada X3 sama dengan 0,3125. Di sini tadi kita analisa bahwa kita hitung nilai Fx1 dikalikan dengan Fx3 adalah nilainya positif, lebih besar dari 0 ya. Ketika lebih besar dari 0 antara X1 dan sampai X3 di sini tidak ada akar.
Kalau tidak ada akar berarti X1 sama dengan X3 sama dengan 0,3125. Kita lanjutkan ke iterasi berikutnya, yaitu iterasi yang kelima. Pada saat iterasi kelima, kita ambil X1-nya adalah 0,3125 dan X2-nya adalah 0,5. Kita hitung nilai X3 baru sama dengan X1 ditambah X2 dibagi 2. Di sini sama dengan 0,3125 ditambah dengan 0,5 dibagi dengan 2. Kita dapatkan nilainya adalah 0,4063. Setelah kita dapatkan X3-nya ini, maka di sini kita cari nilai Fx3-nya. Fx3 sama dengan 0,4063 pangkat 3 dikurangi dengan 2 kalikan 0,4063 kuadrat dikurangi dengan 7 kalikan 0,4063 ditambah dengan 3. Di sini sama dengan 0,4063 pangkat 3 sama dengan 0,067 min 2 kalikan 0,4063 yaitu min 0,3301 dan min 7 kalikan dengan 0,4063 kita dapatkan min 2,8438 ditambah dengan 3. Sehingga di sini kita dapatkan nilainya adalah min 0,1068. Sehingga error yang dihasilkan adalah 0 dikurangi min 0,1068 sama dengan 0,1068. Walaupun di sini errornya masih tinggi, kalau dibandingkan dengan error yang kita tentukan tadi, ternyata dia masih lebih besar, tetapi kita berhenti karena tadi dibatasi dengan sampai 5 kali iterasi. Sehingga kita dapatkan akarnya adalah X sama dengan 0,4063 dengan error sama dengan 0,1068. Untuk latihan mencari akar penyelesaian persamaan non-linier dengan errornya adalah tetap 0,005 atau 5 kali iterasi. Dengan persamaannya yang pertama adalah Fx sama dengan X pangkat 3 min 7x plus 5. Yang kedua adalah Fx sama dengan 2x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 3x min 3. 3 Fx sama dengan X pangkat 3 min 2x kuadrat plus 3x min 5. Selamat mencoba, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.